Halo, assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang faktor bilangan bulat yang terdapat pada materi kelas 7. Oke, sebelum kita membahas faktor bilangan bulat, kita akan mencari tahu definisi dari faktor. Faktor itu apa? Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Berarti faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi suatu bilangan. Contohnya adalah misalkan berapakah faktor dari 6? Nah, jadi faktor dari 6 bisa dibagi oleh bilangan berapa saja? Berarti oleh 1, ya kan? Setelah 1 oleh 2, oleh 3, dan oleh 6. Untuk pasangannya berarti 1,6, ya kan? Jadi faktor dari 6 itu kalau kita pasangkan tuh 1 dan 6, atau bisa juga kita sebutkan 1 kali 6 hasilnya 6. Terus 2,3. Hanya ada 2 pasangan. Nah, kembali lagi pada judulnya faktor bilangan bulat, berarti bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan negatif, ya kan? Berarti semua faktor-faktor ini dia ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif, ya kan? Sehingga faktor dari 6 itu adalah kita bagi 2. Yang pertama faktor bilangan bulat positif, berarti yang positifnya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Yang kedua adalah faktor bilangan negatifnya, bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 6. Kalau misalkan pasangannya tinggal kamu pasangkan saja ya. Untuk pasangannya berarti ini 1,6 dan 2,3. Kalau untuk negatifnya berarti negatif 1, negatif 6, dan negatif 2, negatif 3. Contoh kedua, misalkan berapakah faktor dari 12? Berarti untuk jawabannya terdiri dari 2. Yang pertama faktor bilangan bulat positif. Faktor bilangan bulat positif. Angka berapa saja yang dapat membagi 12? Yaitu 1, bisa 2, 3, ya kan? 4, 6, dan 12. Sekarang jawaban yang kedua adalah untuk faktor bilangan bulat negatif. Berarti angkanya sama, hanya kita ganti saja jadi negatif ya muatannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6, negatif 12. Sekarang materi selanjutnya adalah EPB dan KPK. EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, ya. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar dari faktor-faktor persekutuan yang lainnya. Sedangkan KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu. Oke? Nah, yang pertama adalah untuk mencari KPK dan EPB itu kita harus mencari faktorisasi prima. Kamu cari dulu faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Tentunya di SD kalian pernah ya belajar menentukan KPK dan EPB.
Nah, faktorisasi prima ini bisa kamu cari dengan dua cara. Yang pertama ada cara pohon faktor. Yang kedua ada cara tabel. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, ada pohon faktor. Misalkan tentukan KPK dan EPB dari 90 dan 48. Berarti kamu bikin pohon faktor untuk 90 dan pohon faktor untuk 48 ya. Kita buatkan yang 90. 90 bisa dibagi 2, bisa hasilnya 45. Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, berarti kita bagi 3 ya. Bagi 3 hasilnya 15. 15 bagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Oke. Nih, ini adalah faktorisasi primanya. Yang kedua, 48. 48. Apakah bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 24. Kita bagi 2 lagi, isinya 12. Bagi 2 lagi, isinya 6. Bagi 2 lagi, isinya 3. Dah. Sehingga faktorisasi prima udah ketemu. Faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Sekarang faktorisasi prima untuk 48 adalah 2 pangkat, kita hitung 2-nya 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini yang sering keliru. Untuk menentukan KPK, kamu lihat semua bilangan yang terdapat pada faktorisasi prima harus ada yang mewakili. Jika ada yang sama, maka diambil pangkat terbesar ya. Sekali lagi, untuk KPK adalah semua bilangan yang ada di faktorisasi prima ini harus ada yang mewakili. Jika di kedua-duanya ada, maka ambil pangkat terbesar. Nah, sekarang 2. Di sini ada, di sini ada. Kita ambil pangkat terbesar, berarti ambil 2 pangkat 4. Dikali. Selanjutnya ada bilangan apa lagi? Bilangan 3 ya. Bilangan 3 kita ambil yang terbesar, berarti ini 3 pangkat 2 dikali. Ada bilangan apa lagi? Ada 5. Kita masukkan 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu 2 pangkat itu 16 dikali 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5. Maka hasilnya adalah 720. Nah, sekarang EPB. Untuk EPB, kamu cari bilangan yang di kedua-duanya ada, oke? Di kedua faktorisasi primanya ada dan diambil bilangan dengan pangkat terkecil. Sekarang yang ada di keduanya ada 2. Ini 2-nya pangkat 1, ini pangkat 4, berarti ambil pangkat 1. 2 dikali. Di sini ada 3 juga. Ini pangkat 2, pangkat 1 diambil pangkat 1. Sekarang 5 di sini tidak ada, berarti tidak boleh kamu masukkan. Oke? Kalau EPB itu di kedua-duanya harus ada. Jadi hasilnya 2 kali 3 adalah 6. Sekarang lanjut ke cara yang kedua, adalah cara tabel. Kalau ini kita langsung sekaligus dapat menentukan faktorisasi prima dari 90 dan 48 ya. Ini sama soalnya. Berarti lihat Ibu, ini adalah faktorisasinya, faktorisasi primanya. Ini adalah angka 90 dan ini angka 48. Oke. Sekarang pertama kita harus dengan bilangan prima, karena namanya kan faktorisasi prima, berarti kita harus membagi dengan bilangan prima, oke? Yang pertama bilangan prima ada 2. 90 bagi 2 bisa, hasilnya 45.
48 bagi 2 bisa hasilnya 24. Kalau dia bisa membagi kedua-duanya, kamu tandai dengan lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini 45 kita bagi 2 lagi. Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. 24 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 12. Kalau tidak bisa, kamu masih turunkan 45. Karena angka 2 ini tidak bisa membagi keduanya, maksudnya 45 tidak bisa dibagi 2, tapi 24 bisa dibagi 2. Tidak perlu kamu tandai, oke? Biarkan saja. Yang kedua, kita bagi 2 lagi. 45 bisa tidak bagi 2? Tidak, kamu tulis 45. 12 bisa bagi 2? Bisa, hasilnya 6. Sekarang lanjut lagi. Kita bagi 2 lagi. 45 bisa bagi 2? Tidak bisa. Turunkan saja. 6 bagi 2 bisa, hasilnya 3. Sekarang lanjut. Karena ini ganjil kedua-duanya, berarti tidak bisa bagi 2 ya. Kita bagi 3. 45 bagi 3 bisa, hasilnya 15. 3 bagi 3 hasilnya 1. Karena 3 bisa membagi keduanya, maka kamu tandai bulat seperti ini. Lanjut lagi. Kita bagi 3 lagi ya. Tidak bisa bagi 2 karena ini kan ganjil. 15 bagi 3 hasilnya 5. 1 bisa bagi 3? Tidak bisa. Kita turunkan 1. Kita lanjut. Karena ini 5, berarti hanya bisa dibagi oleh 5. 5 bagi 5, 1. Ini turunkan 1. Kalau sudah 1 seperti ini, sudah selesai, oke? Nah, caranya menentukan KPK dan EPB-nya ini lebih mudah. Untuk mencari KPK, kamu kalikan semua yang ada di sini, semuanya kamu ajak, berarti 2-nya 1, 2, 3, 4. 2-nya pangkat 4 dikali 3-nya ada 2 dikali 5. Hasilnya adalah 720. Untuk mencari EPB, kamu cari yang dilingkari saja, berarti ini hanya 2 dan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, 2 cara ini bisa kamu pilih sesuai kemampuan kamu ya. Di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa pilih salah satu, mengerjakan pakai pohon faktor atau dengan cara tabel.